Tanggal 10 Juni kemarin, harga Pertamax naik dari 12.000 menjadi 16.000 per liter. Naik lebih dari 30% dalam satu malam. Dan itu baru Pertamax. Pertamax Green saja sudah menyentuh 17.000 per liter. Sementara itu, dolar sudah nangkring di atas 18.000 rupiah, dan ini adalah rekor terburuk sepanjang sejarah. Dua fakta itu saja sudah cukup untuk mengubah keputusan otomotif kamu, mengubah keputusan pembelian mobil kamu. Dan hari ini saya akan jelaskan caranya. Kebanyakan orang melihat berita kenaikan BBM dan langsung mikir, aduh, jadi lebih boros nih, isi bensin bulan ini selesai. Mereka balik ke aktivitas harian seperti biasanya. Itu cara berpikir orang yang kalah duluan. Karena kenaikan BBM bukan hanya soal biaya isi tangki, ini adalah efek domino yang panjang dan sangat sistematis terhadap semua hal yang berhubungan dengan kendaraan kamu. Pertama, biaya operasional harian kamu langsung naik. Kalau kamu bisa mengisi Pertamax dan mobil kamu butuh 50 liter seminggu, kenaikan 4.000 liter itu artinya kamu keluar 200.000 rupiah itu lebih di tiap minggunya. Satu bulan berarti total 800.000. Tahun hampir 10 juta rupiah yang keluar begitu saja dari kantong kamu hanya karena BBM. Kedua, karena semua orang sekarang mencari cara berhemat, pasar otomotif itu mulai bergeser. Demand untuk mobil hybrid itu melonjak. Demand untuk mobil konvensional berbahan bakar boros mulai terkoreksi. Artinya, kalau kamu pegang mobil yang boros dan sekarang mau dijual, nilai jualnya sudah berubah dari kemarin. Ketiga, dan ini yang paling jarang dibahas, harga suku cadang dan komponen otomotif juga akan naik. Karena semua komponen itu diimpor dan semua transaksi impor pakai dolar. Dolar sekarang 18 ribuan. Para dealer dan bengkel resmi sudah menyiapkan penyesuaian harga. Namun cuma belum tahu kapan tepatnya itu terjadi. Sekarang kita masuk ke soal dolar. Rupiah menyentuh 18.000 per dolar. Ini bukan hanya angka di berita ekonomi. Ini sangat konkret dampaknya ke industri otomotif di Indonesia. Kenapa? Karena hampir semua produsen mobil yang jual produk di Indonesia masih bergantung pada komponen impor seperti mesin, transmisi, chip elektronik, sistem infotainment, semuanya dibeli dengan dolar. Dan ketika dolar naik, biaya produksi setiap unit yang ada di dealer itu juga ikut naik. Contohnya, Toyota Astra sudah menyatakan secara terbuka mereka sedang memantau pergerakan kurs dan tidak menutup kemungkinan penyesuaian harga. Kedua, ada Gaikindo juga bilang hal yang sama. Ini bukan spekulasi saya. Ini statement resmi dari pelaku industri terbesar. Lalu apa artinya buat kamu? Kalau kamu sedang berencana membeli mobil yang baru dalam waktu sekitar 3-6 bulan ke depan, momentum sekarang lah adalah yang paling optimal. Harga OTR itu belum berubah, tapi semua sinyal menunjukkan perubahan itu tinggal menunggu waktu. Dan kalau kamu sedang mau menjual mobil lama, jangan tunda-tunda. Pasar mobil bekas yang kondisinya prima justru sedang dicari orang, karena banyak yang tidak mau ambil risiko kredit mobil baru di kondisi ekonomi seperti ini. Jadi jangan nunggu, pasar tidak menunggu kamu, market tidak menunggu kamu, dan kamu harus siap sendirinya. Di setiap krisis selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Kenaikan BBM dan pelemahan rupiah ini itu tidak terkecuali. Yang kalah pertama yaitu pemilik mobil berbahan bakar bensin dengan konsumsi yang buruk. SUV tua bermesin sekitar 3000 cc, sedan sport yang haus dengan bensin, atau minibus lawas yang sudah tidak efisien. Biaya operasionalnya itu semakin melonjak, dan saat yang sama, nilai jualnya sedang tertekan karena tidak ada orang yang mau membeli mobil boros di kondisi seperti ini. Nah, yang kalah kedua, mereka yang baru membeli mobil dengan kredit cicilan panjang di atas suku bunga yang sudah mulai naik. Cicilan tidak berubah, tapi nilai real dari uang yang mereka keluarkan setiap bulan terus tergerus inflasi. Lalu siapa yang menang sekarang? Yang menang pertama adalah pemilik mobil hybrid. Konsumsi bahan bakar yang jauh lebih efisien membuat dampak kenaikan BBM terasa lebih minimal dan tidak terasa. Contoh mobilnya adalah Innova Zenix Hybrid, Veloz Hybrid, Honda CR-V HEV. Pengguna mobil-mobil ini sebenarnya mereka bahagia secara pelan-pelan melihat antrean panjang di SPBU ya. Yang kedua, pemilik mobil premium Eropa dalam kondisi prima. Kenapa? Karena ketika ekonomi sedang sulit, mobil-mobil itu justru menjadi simbol stabilitas. Orang kaya tidak menjual BMW atau Mercedes mereka saat rupiah melemah, mereka menahannya, mereka stop, di hold. Dan ketika suplainya berkurang, harga jual unit itu kondisinya justru naik. Dengan tanda kutip, yang mobilnya terawat. Dan yang ketiga yang menang adalah, yang ini yang paling menarik sih, mereka yang mempunyai ilmu membeli mobil bekas, berkualitas, dan saat pasar tertekan, ada unit-unit bagus yang dijual murah oleh orang-orang yang butuh cash.
yang butuh cash cepat, orang yang BU. Kalau kamu tahu cara menilai kualitas kendaraan dengan benar, ini adalah momen berburu yang terbaik, hunting mobil yang bekas murah. Saya mau kasih kamu panduan praktis kalau kondisi ekonomi seperti sekarang dan kamu mau beli kendaraan. Ini hal-hal yang harus kamu periksa dan ketahui sebelum kamu serah terima barang, serah terima uang. Yang pertama, periksa historis servis yang resmi. Ini adalah dokumen yang paling sering disepelekan pembeli. Buku servis resmi adalah rekam medis kendaraan. Dan kalau penjual tidak bisa menunjukkan dokumen ini, itu sebenarnya sinyal merah. Dan sekeras apapun dia meyakinkan kamu soal kondisi mesin, tanpa bukti hitam di atas putih, itu hanyalah kata-kata bohong. Yang kedua, periksa kondisi cat menggunakan paint thickness atau alat pengukur ketebalan cat yang bentuknya seperti pena itu. Alat ini bisa kamu sewa atau minta tolong bengkel detailing untuk dicek. Kalau ketebalan cat di satu panel itu berbeda dengan yang panel lainnya, itu artinya mobil pernah kena tabrakan dan dicat ulang. Ketiga, bawa bengkel mekanik independen yang kamu percaya, bukan mekanik rekomendasi menjual. Ini basic tapi sangat jarang dilakukan. Jadi semisal ada seller, penjual mobil bekas, itu merekomendasikan bengkel dari kenalan dia, itu biasanya mereka saling kerjasama. Dan itu ya bisa kita simpulkan lah sendiri. Ini basic tapi sangat jarang dilakukan. Minta mereka lakukan road test dan lift test. Terutama cek kondisi kolong, knalpot, suspensi, dan bocoran oli. Dan yang keempat, negosiasi berdasarkan data dari market, bukan emosi. Di kondisi pasar yang sedang tertekan seperti ini, data harga pasaran dari OLX, Cars Direct, dan platform mobil bekas lainnya adalah senjata negosiasi terkuat kamu. Dan jangan pernah menawar berdasarkan feeling, berdasarkan perasaan, berdasarkan kasihan. Tawar berdasarkan angka yang ada di market. Dan yang kelima adalah selalu hitung total cost of ownership, harga beli baru awalnya, dan hitung berapa biaya BBM per bulan, asuransi, pajak tahunan, dan estimasi biaya perawatan rutin. Kendaraan yang harga belinya jauh lebih murah, sekitar 50 juta, tapi biaya bulanannya itu tinggi, sekitar 3 juta. Dan dalam 2 tahun, itu malah kamu justru rugi. Sekarang, untuk kamu yang sudah punya kendaraan, apa yang harus kamu lakukan di kondisi ekonomi seperti ini? 1. Jangan tunda perawatan rutin. Ini kedengarannya memang sederhana, memang bisa disepelekan. Tapi di kondisi ekonomi yang tertekan seperti ini, banyak orang yang mulai skip ganti oli, skip spuring, skip penggantian filter. Ini kesalahan yang paling mahal dan fatal, dan banyak orang juga melakukan kesalahan ini. Perawatan yang diabaikan hari ini itu justru akan berakibat kerusakan besar yang jauh lebih di bulan depan, di selanjutnya. Yang kedua, kalau mobil kamu kondisinya bagus dan kamu punya rencana upgrade dalam 1-2 tahun ke depan, jual aja sekarang. Kondisi pasar semakin tertekan jika rupiah tidak menguat. Nilai jual kembali kendaraan kamu hari ini lebih baik daripada 6 bulan ke depan jika tren ini berlanjut. Yang ketiga, proteksi nilai kendaraan kamu. Ini yang sering diremehkan. Cat yang baret, interior yang tidak dijaga, dan bau kabin yang apek, itu bisa mengurangi harga jual kembali kendaraan kamu hingga 30-50 juta rupiah dari nilai pasar yang seharusnya. Dan biaya coating dan detailing profesional itu sebenarnya malah lebih kecil dari itu. Yang keempat, kalau kamu kena cicilan mobil baru, segera hitung ulang cash flow kamu. Dengan kenaikan BBM, dengan potensi kenaikan suku bunga lanjutan, banyak orang yang akan mulai kesulitan membayar cicilan. Dan lebih baik kamu relaksasi sekarang daripada menunggu kredit kamu bermasalah. Dan satu pesan untuk showroom mobil dan bengkel perawatan yang sedang menonton ini. Di kondisi seperti ini, orang itu tidak beli kendaraan karena promosi. Mereka beli karena percaya, trust. Dan kepercayaan itu dibangun oleh seberapa profesional cara kamu mempresentasikan diri secara digital. Ketika orang sedang hati-hati dengan pengeluaran besar, mereka akan research lebih dalam sebelum memutuskan. Mereka akan scroll feed Instagram kamu, mereka akan melihat konten YouTube kamu, dan dalam 5 detik pertama melihat tampilan visual bisnis kamu, mereka sudah mengambil suatu keputusan. Dan kalau visual kamu kelihatan murah, kesan kamu murah, dan tidak ada orang yang mau membeli produk seharga ratusan juta dari tempat yang tampilannya tidak meyakinkan, standar presentasi bisnis kamu itu menentukan kelas konsumen yang kamu tarik. Naikkan standarnya dan konsumennya akan datang sendiri. Jadi inilah kondisi real pasar otomotif Indonesia sekarang. BBM naik 30%, rupiah di titik terlemahnya, harga mobil baru akan menyesuaikan, pasar sedang dalam mode seleksi alam. Dan setiap seleksi alam yang bertahan itu bukan yang terkuat,
yang bertahan adalah yang paling teredukasi. Jika kamu sudah menonton video ini, berarti kamu sudah selangkah lebih depan dari yang lain. Nama saya Fatiko, channel ini bukan tempat untuk review mobil biasa atau unboxing aksesoris murah. Di sini kita berbicara tentang keputusan otomotif yang cerdas, pemilihan kebutuhan otomotif untuk kinerja sehari-hari, untuk melindungi uang kamu, bukan hanya memanjakan mata. Subscribe sekarang karena video-video berikutnya akan lebih dalam, lebih tajam, dan lebih berguna dari ini. Sampai jumpa.